Bante, kita mau melanjutkan diskusi kita yang waktu lalu, Bante. Saya ingat waktu lalu kita membahas tentang Karma. ya, hukum Iya. karma. Tetapi waktu itu kita lebih fokuskan pada klasifikasi karma, ya, berdasarkan urutan kematangannya. Kalau tidak Betul. salah, Bante, ya. Iya. Ada 4 itu. Pakadana itu ya. Iya, pakadana Iya. karma. Saat ini saya ingin diskusi dengan Bante, menanyakan beberapa hal juga terkait karma, tetapi khusus pada pembagian karma berdasarkan pada waktu kematangannya, Bante. Iya. Ya, tetapi sebelum ke sana, Bante, berbicara tentang karma, ya, ini sebetulnya memang cukup sulit juga untuk dipikirkan, Bante. Ya, Iya. memang. Tetapi meskipun demikian, Sang Buddha kan banyak sekali memberikan penjelasan sebetulnya melalui sutta-sutta, ya, untuk Betul. menjelaskan bagaimana cara kerja hukum karma itu sendiri, Bante. Iya, betul. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya terutama proses bagaimana karma atau perbuatan itu terjadi itu adalah acinteya. Oh iya. Tidak bisa dipikirkan. Prosesnya bagaimana itu tidak bisa dipikirkan. Benar, Bante. Tetapi secara garis besar memang hampir semua perbuatan itu pasti akan memberikan buah. Ya, seperti dalam salah satu pernyataan Sang Buddha yang kita umat Buddha juga sering membaca sebagai sebuah perenungan, bahwa kita kan merupakan pewaris dari perbuatan kita sendiri. Karma kita masing-masing, Bante, ya. Kemudian kita adalah katakan lahir dari perbuatan kita masing-masing. Kita berkerabat dengan perbuatan kita masing-masing. Kita terlindung juga oleh perbuatan kita masing-masing. Jadi apapun yang kita berbuat, itulah yang nanti akan kita warisi. Jadi dalam garis besarnya bahwa setiap perbuatan itu akan memberikan buah, memberikan dampak kepada kita. Konsekuensi. Yang mana konsekuensinya secara garis besar pula itu dibagi menjadi 2. Iya. Yang Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Yadisang wapati bijang, tadisang labahati palang. Kalian kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Oh ya, mungkin Pak Arianto ingat artinya. Saya pernah dengar ini syairnya. Ya, jadi seperti halnya bibit yang ditabur, itulah yang nanti buah akan dipetik. Oh ya. Pembuat kebajikan memperoleh kebahagiaan, pembuat kejahatan memperoleh penderitaan. Nah, secara garis besar dikatakan demikian. Artinya perbuatan ini memberikan buah. Dan buahnya tergantung apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Kalau perbuatan tersebut adalah baik, maka kebahagiaan yang nanti akan diperoleh dari orang yang berbuat demikian. Dan kalau perbuatan tersebut adalah buruk, artinya perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka nanti penderitaan yang akan diperoleh. Nah, akan tetapi memang tidak semua perbuatan itu akan langsung berbuah. Benar. Ya, jadi kalau kita boleh mengatakan, kalau kita menanam misalnya bibit padi gitu kan, kita tanam, itu kan tidak langsung kemudian dengan serta-merta bisa langsung berbuah. Menunggu waktu kan, proses. Menunggu proses. Jadi harus menunggu sampai 3 bulan, 4 bulan baru kemudian ya bibit padi tersebut yang ditanam akan memberikan buah. Nah, kadang-kadang demikian. Tapi ada pula yang memang ada perbuatan yang bisa langsung memberikan buah. Paling tidak adalah dalam kehidupan sekarang ini. Maka di sini menurut waktu berbuah, disebutkan, dijelaskan di dalam kitab, terutama pengulas atau kitab komentar, ada kata ada 4. Ada 4 jenis, Bante. Ada 4 jenis. 4 jenis bagaimana perbuatan tersebut akan berbuah sesuai dengan waktunya. Nah, jadi ada yang pertama adalah ada perbuatan-perbuatan yang berbuah di kehidupan sekarang. Jadi ketika kita melakukan perbuatan sekarang ini, maka nanti dalam kehidupan sekarang saja
itu berbuah. Itu disebut tidak dhamma vedaniya kama. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di kehidupan ini, Bante. Betul tetapi sekarang. dia memiliki potensi untuk memberikan buah langsung di kehidupan ini juga. Betul Bante. sekali. Nah itu disebut tidak dhamma vedaniya kama. Jadi dari kata kama, perbuatan, vedaniya yang dirasakan atau yang dialami. Tidak dhamma artinya yang dilihat, terlihat. Artinya sekarang. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang buahnya itu dialami sekarang. Di kehidupan. Dalam kehidupan sekarang. Akan tetapi itu pun juga ada dua. Ya, Bang. Ada namanya paripaka dan aparipaka. Oh iya. Artinya yang berbuah langsung, memang langsung. Begitu kita melakukan perbuatan, langsung berbuah. Oh. Itu seperti misalnya orang misalnya mencuri. Ketahuan mencuri. Ketangkap, digebuki. Itu yang langsung. Itu langsung kan. Buahnya. Jadi ada perbuatan yang langsung kemudian memberikan buah. Jadi begitu dia mencuri, kejahatan dia lakukan, langsung dia mendapatkan buah di saat itu juga. Langsung matang, jadi cepat matang. Jadi paripaka itu ya matang, jadi cepat matang. Tapi ada juga perbuatan yang memberikan buah dalam kehidupan sekarang tapi menunggu. Misalnya sekarang ini kita melakukan perbuatan tertentu. Misalnya tadi Bante mencuri itu, misalnya. Mencuri gitu kan, mencuri. Tetapi nanti akan berbuah setelah lama. Setelah membutuhkan mungkin waktu membutuhkan waktu gitu kan. Jeda waktu. Barangkali mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu baru berbuah. Tetapi masih dalam kehidupan kehidupan sekarang. Ya sebagai contoh misalnya kan ini yang lagi viral ya. Apa Bante itu? Daerah Banjarnegara itu. Ada seorang dukun pengganda uang. Wah ini itu kan, ini nggak perlu kerja keras ini. Maksudnya instan. Iya kan dia dengan cara menipu bahkan sampai sekarang saja sudah ketahuan dia membunuh 12 orang. Waduh. Jadi dilakukan sejak kalau tidak salah tahun 2019. Nah baru ketahuan tahun ini. Itu udah mulai berbuah. Nah ini berbuahnya yang sekarang ini kan. Jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan setelah beberapa tahun kan. Dia sudah melakukan kejahatan sudah sejak tahun 2019. Mulai melakukan penipuan. Mulai kemudian katakan yang ditipu itu malahan dibunuh. Di ladangnya sendiri. Waduh. Nah itu kemudian baru ketangkap sekarang. Artinya kan berbuah kan, berbuah dalam kehidupan saat sekarang. Ini, meskipun ada jeda waktu ya beberapa lama. Ada jeda waktu. Nah jadi yang seperti itu namanya aparipaka. Jadi matangnya itu ada sedikit jeda. Jadi tidak langsung, tapi masih dalam kehidupan sekarang. Yang sama, kehidupan saat ini. Saat ini. Makanya kan seperti kalau sekarang kita bisa melihat, mungkin seseorang di masa mudanya itu bekerja keras. Belum mendapatkan apa yang dia peroleh dari hasil kerja kerasnya. Tapi nanti di hari tua, dia mulai mendapatkan apa yang memang dia kerjakan di hari muda. Nah jadi berbuahnya setelah hari tua. Tapi masih dalam kehidupan sekarang. Makanya Bante ya, ketika kita kadang melihat ya, banyak orang yang melakukan perbuatan buruk di kehidupan ini juga. Tetapi mereka kok kelihatannya happy-happy saja, bahagia saja. Mungkin buahnya itu belum berbuah, belum matang juga. Belum matang. Makanya kan Sang Buddha juga menyampaikan, jadi seorang yang bodoh, balo, artinya bodoh, itu akan berpikir bahwa perbuatan yang dia lakukan, yang jahat itu seperti madu. Seperti ya rasanya manis seperti madu, selama itu belum berbuah. Tapi begitu dia berbuah, ya penderitaan muncul. Dan kadang-kadang memang begitu. Di masa muda atau ketika melakukan kejahatan ya nggak ada buahnya, itu seperti wah nikmat sekali, seperti madu gitu kan. Misalnya orang mungkin ini ya mungkin ada korupsi atau gimana gitu ya. Ketika belum berbuah seperti madu, menikmati sekali hasil korupsi. Hasil korupsi selama itu belum berbuah. Tapi begitu berbuah ya penderitaan pasti muncul. Iya, seperti yang kita lihat banyak di media sekarang Bante, kasus-kasus yang diberitakan ya. Para koruptor itu sudah mulai, ini sekarang udah mulai terungkap beberapa Bante. Ya itu kemungkinan karmanya berbuah matang. Berbuah matang gitu kan. Ya. Jadi
itu masih dalam kategori tidak dhamma wedaniya Tidak kama. dhamma wedaniya kama ya. Kalau zaman Sang Buddha ada juga ada cerita yang itu dijadikan sebagai contoh bagian dari tidak dhamma wedaniya kama. Seperti apa itu, Bante? Jadi ada seorang orang yang miskin bernama Puna dengan istrinya. Nah, dia itu adalah seorang petani juga, tetapi petani miskin. Iya. Nah, suatu kali ketika dia sedang menuju ke tempat di mana dia bekerja, yaitu membajak, menanam bibit. Iya. Nah, itu di sana bertemu dengan Bante Sariputta. Bante Sariputta. Yang beliau ini baru keluar, baru bangun dari Nirodha Samapatti. Padahal kan kita tahu bahwa seorang yang keluar dari Nirodha Samapatti, kemudian ada orang yang berdana, itu adalah sebuah dana yang hasilnya besar sekali kan, buahnya luar biasa kan. Nah, ketika Bante Sariputta ini baru bangun dari Nirodha Samapatti, kemudian berpikir kepada siapa ini nanti akan melakukan pindapata gitu kan. Kemudian terpikir, oh ini ada seorang berumah tangga bernama Puna. Kemudian datang ke Puna ini. Nah, karena Puna ini tidak punya apa-apa, tapi memiliki ini sikat gigi. Nah, kalau zaman dulu kan sikat giginya dari kayu itu, kayu nimba itu. Kayu nimba itu ditumbuk itu jadi halus kemudian untuk sikat gigi. Nah, itu diberikan ke Bante Sariputta. Memang tidak disebutkan untuk kayu nimba kan, tetapi ini Puna ini memberikan yaitu sikat gigi kepada Bante Sariputta. Bante Sariputta kemudian menggunakannya, melanjutkan perjalanan, kemudian ketemu dengan istrinya Puna ini. Istrinya Puna. Nah, istrinya Puna ini memberikan makan pindapata kepada Bante Sariputta. Nah, sebagai dampaknya, ketika Puna ini datang ke sawahnya, ternyata buah padinya itu berkiloan. Jadi begitu dilihat, ternyata buahnya bukan buah beras, emas. Jadi betul-betul dari kebajikan yang dia lakukan, memberikan dandokata namanya. Dandokata itu yaitu kayu yang untuk sikat gigi. Kemudian istrinya memberikan makanan kepada Bante Sariputta, itu langsung berbuah. Jadi padinya itu bukan keluar beras, tetapi emas. Luar biasa. Walau itu kan seperti mana bisa gitu kan. Tetapi namanya karma itu kadang-kadang tidak bisa terpikirkan. Iya, benar, makanya ya Bante ya. Kadang tidak bisa terpikirkan, dan seperti pada cerita yang Bante atau kisah yang Bante sampaikan itu tadi, itu karena saking luar biasanya ya. Betul. Kama baik yang dilakukan ya, sehingga bisa memberikan buah pada kehidupan ini juga, kemudian dalam bentuk yang luar biasa. Luar biasa, dan itu singkat sekali. Ya, itu salah satunya kan. Iya. Mungkin kalau Pak Ari pernah mendengar salah satu cerita lagi, ada seorang Brahmana dengan istrinya, benar, yang hanya memiliki jubah satu, ya kan. Jadi kalau mau keluar gitu, misalnya istrinya saja, nanti gantian. Suaminya di dalam gantian toh. Kalau suaminya keluar, istrinya di dalam, karena jubahnya cuma satu. Benar. Tetapi suatu kali mereka ini berpikir ingin berdana kepada Sang Buddha. Berdana jubah kan satu-satunya itu. Gimana? Itu kan sulit sekali kan. Wah, ini didanakan atau tidak danakan atau tidak gitu kan. Tapi kan akhirnya dengan tekad yang kuat akhirnya berdana kan kepada Sang Buddha, satu-satunya jubah. Nah, sebagai buahnya itu dalam cerita tersebut, kemudian bahkan sang raja itu memberikan jubah kepada Brahmana ini sampai ratusan. Itu sebagai buah. Sebagai buah itu langsung dari itu, perbuatan baik. Perbuatan baik yang dia lakukan. Apalagi itu kan langsung persembahan yang diberikan kepada Sang Buddha. Sang Buddha gitu kan. Nah, itu kan katanya kan cerita itu kan sampai didengar oleh sang raja. Seorang Brahmana dengan istrinya yang hanya satu jubah itu bisa memberikan kepada Sang Buddha. Nah, itulah kemudian raja ini tersentuh sekali kan. Akhirnya memberikan jubah kepada Brahmana tersebut, ratusan. Kalau kita lihat dari jenis yang pertama ini Bante, yang Dita Dhamma Wedaniya Kama ini yang memberikan buah langsung di kehidupan ini jenis yang pertama itu tadi yang Bante yang paling peka itu ya, yang langsung memberikan buah dalam kehidupan saat ini setelah melakukan perbuatan. Betul ya. Itu belum juga nanti itu kan bisa juga memberikan buah
barangkali kehidupan selanjutnya ya Bante. Nah, itulah kemudian ada yang kedua. Yang kedua ya Bante. Nah, yang kedua ini adalah perbuatan yang kemudian memberikan buah dalam kehidupan selanjutnya setelah ini. Kehidupan yang ini ya, Bante. disebut Menarik. upapaja wedania kama. Upapaja. Jadi karma yang buahnya dirasakan dalam kehidupan setelah ini. Setelah kehidupan yang ini. Iya, jadi kehidupan yang kedua ini setelah ini berikutnya. Itu adalah demikian. Nah, kalau itu ya banyak contohnya. Sebenarnya kita ya, kalau kita sebagai umat Buddha kan punya keyakinan bahwa apapun yang kita alami sekarang kan juga bagian dari hasil perbuatan yang lampau kan. Nah, jadi yang kita alami sekarang, kita mendapatkan mungkin kehidupan yang lebih baik. Mungkin seseorang terlahir rupawan, terlahir tidak rupawan, terlahir kaya, miskin, di tengah-tengah keluarga yang terpandang atau tidak. Nah, itu bisa juga disebabkan karena kehidupan yang lampau setelah ini. Nah, jadi perbuatan yang lampau setelah ini yang seseorang lakukan, nah sekarang bisa berubah. Nah, sehingga apa yang kita alami sekarang pun juga bisa disebabkan karena perbuatan yang lampau setelah ini. Ini juga bagian dari upapaja wedania. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang ini pun nanti bisa berbuah setelah kehidupan ini, setelah kematian. Begitu ya Bante. Ya, ini upapaja wedania. Iya, dia perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Yang buruk ya. Yang nanti memberikan buahnya matang itu pada kehidupan selanjutnya setelah kehidupan ini. Setelah kehidupan ini. Dan bahkan sebenarnya apa yang kita berbuat sekarang pun yang bisa memberikan buah sekarang, tapi juga bisa memberikan buah kehidupan yang akan datang. Ya, iya. Jadi dalam satu perbuatan ini bisa memberikan buah langsung, tidak dhamma wedania sekarang, tapi juga bisa memberikan buah setelah ini, kehidupan setelah ini, dalam satu perbuatan. Luar biasa. Makanya kan Sang Buddha pernah menyampaikan di dalam Dhammapada, misalnya ketika berbicara perbuatan yang baik, idamodati pecamodati. Kata punyo ubayata modati. So modati so pamodati diswakama wisuddha matano. Di sini dia berbahagia. Setelah kematian dia berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Artinya apa? Satu kebajikan bisa berubah dalam kehidupan sekarang juga, tapi juga dalam kehidupan setelah kematian. Upapaja wedania kama, setelah kematian. Pembuat kebajikan, kata punyo, berbahagia di kedua alam, di sini dan setelah kematian. Nah, dia berbahagia, semakin berbahagia setelah melihat atau mengingat perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang bisa berubah setelah kematian. Maka itu Sang Buddha seringkali dalam kota-kota beliau. Salah satunya kan di dalam Culakama Vibhanga Sutta, ya kan. Ketika Sang Buddha ditanya oleh seorang Brahmana bernama Subha, nah kemudian kenapa kok manusia ini terlahir berbeda-beda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rupawan, yang tidak, ada yang terpandang, yang tidak, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat, ada yang umur panjang, umur pendek. Kenapa kok berbeda-beda? Ini pertanyaan luar biasa Bante. Wah, itu. Dan ternyata pertanyaan ini sebetulnya banyak sekali ditanyakan, sering sekali ditanyakan, dan sulit untuk mendapatkan jawabannya. Ternyata dalam Buddhisme Sang Buddha sudah memberikan jawaban. Nanti ada mungkin di sutta itu Bante. Ada itu dalam Culakama Vibhanga Sutta. Mungkin nanti suatu saat bisa membahas tentang ini ya, sebab-sebab gitu ya, sebab-sebab kenapa orang terlahir kaya, miskin dan sebagainya. Kenapa? Karena Bante, banyak orang beranggapan bahwa ini ya memang sudah demikian ditakdirkannya, begitu ya sudah deh. Jadi orang hanya menerima kadang. Betul. Nah, dalam Buddhis beda. Buddhis beda ya, Bante. Dalam Buddhis ini ya, karma karena perbuatan. Nah, jadi Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ini sebagai contoh ya. Iya, Bante. Kalau seseorang dalam kehidupan sekarang suka marah-marah. Iya, Bante. Nah, suka marah-marah. Maka sebagai dampak dia itu suka marah-marah, dia setelah kematian, nah, terlahir di alam neraka, alam menderita, alam menderita, dukati.
Kalaupun dia tidak terlahir di alam menderita dan kembali terlahir sebagai manusia, Di alam manusia. nah dia terlahir dengan wajah yang tidak rupawan. Kalau dia suka marah-marah. Ya, itu mungkin barangkali kita secara sederhana mengaitkan Bante ya. Ketika orang marah-marah kan pasti mukanya udah cemberut Itu dan memang. sebagainya. Itu Betul. Nah, itu sangat mempengaruhi kan, Betul. jelas ada kaitannya dengan Betul itu. sekali. Ya itu memang. Jadi kan seperti tadi kan yang di depan kan ada perumpamaan seperti bibit yang ditabur kan. Bante, benar. Sehingga itulah yang dipanen. Artinya ya memang antara perbuatan dan juga buah perbuatan itu mirip-mirip gitu kan. Identik sekali. Bukan sama tetapi identik gitu kan. Ya tadi orangnya suka marah-marah, wajahnya cemberut, wajahnya merah padam, wajahnya menakutkan. Nah itu, nah sebagai dampaknya sekarang saja sebenarnya sudah berbuah. Langsung. Orang yang cantik sekalipun ya, kalau dia marah-marah kan orang jadi apa? Takut untuk mendekat kan, lebih baik menyingkir gitu kan. Nah itu akan terbawa bahkan setelah kematian. Nah setelah kematian, kalau dia tidak terlahir di alam menderita, terlahir sebagai manusia lagi, memiliki wajah yang tidak menarik. Artinya apa? Setelah kematian akan berbuah. Jadi jelas ya dari ajaran Buddha, maksudnya dari sudut pandang Buddhisme, kenapa kok orang ada yang cantik, ada yang buruk rupa ya Bante? Ternyata itu alasannya. Itu salah satunya itu karena kita juga harus berpikir karma juga tidak satu-satunya. Tidak semata-mata karma. Dan perbuatan atau karma juga tidak hanya yang lampau saja. Benar Bante. Sekarang pun juga sangat memengaruhi. Karena kalau orang walaupun misalnya terlahir dengan tidak menarik misalnya secara fisik, tapi kalau dia tuh melakukan kebajikan terus, sekarang itu bisa menjadi menarik. Orang menjadi tertarik gitu kan. Benar. Jadi yang sekarang pun juga memengaruhi. Penting sekali. Bante, ya. Apalagi sekarang sudah punya fasilitas yang lain kan. Iya Bante. Apa itu operasi segala macam. Jika ada kondisi sebetulnya yang memungkinkan untuk itu kan bisa saja mereka. Ya bisa saja, tidak masalah. Benar. Nah, jadi itu adalah yang kedua ya. Jadi perbuatan yang berbuah setelah kematian. Yang disebut upapaja wedania kama. Baik. Ya. Menarik. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu ada perbuatan yang memberikan buah dalam kehidupan selanjutnya. Tidak hanya satu kehidupan. Apara paria wedania kama. Ini Bante supaya tidak bingung dengan yang pertama dan yang kedua, yang dimaksud kehidupan selanjutnya. Apakah yang dimaksud itu adalah mulai dari kehidupan yang kedua? Kita bisa mengatakan yang Bante. ketiga. Yang ketiga harusnya. Ketiga dan selanjutnya. Atau dengan kata lain sebenarnya ini kita katakan kehidupan yang apa? Yang saat ini Bante, kehidupan. Iya, jadi kita berbuat perbuatan dalam kehidupan sekarang. Nah, perbuatan tersebut akan berbuah dalam kehidupan selanjutnya setelah yang kedua. Setelah yang kedua. Berarti. Setelah ini maksudnya. Maksudnya setelah ini, setelah kita mati. Yang ini, setelah kita mati, kemudian terlahir di mati lagi. Lahir di alam lain. Berarti ada perbuatan yang berbuah dalam kehidupan sekarang. Pertama, yang berbuah dalam kehidupan yang kedua. Setelah kematian yang kedua. Yang kedua baru yang ketiga. Yang kedua kan. Nah, ini yang ketiga dan seterusnya. Ini untuk membedakan ya Bante, antara yang jenis yang pertama tadi yang Ditadama Wedania dengan yang Upapaja Wedania. Betul. Iya. Jadi artinya itu ada perbuatan yang memang berbuah berulang-ulang begitu. Jadi tidak hanya katakan dalam setelah kehidupan kedua, tetapi nanti selanjutnya akan masih berbuah berulang-ulang. Masih memiliki potensi untuk memberikan buah dan matang. Waktu-waktu. Betul. Sampai nanti ini Bante. Gak tahu sampai kapan pokoknya. Iya, gak tahu kapan. Iya. Itu diibaratkan seperti ini. Seperti seekor anjing iya, Bante. Yang sedang memburu seekor kijang. Nah, ketika memburu seekor kijang, anjing tersebut kadang-kadang nangkap kakinya. Kijangnya lepas lagi lari. Iya. Dalam beberapa saat ketangkap kakinya lagi, lepas lagi terus begitu. Jadi seperti sekali waktu itu rasa sakitnya itu akan muncul karena digigit oleh anjing tersebut. Jadi tidak hanya sekali saja, tapi berulang kali. Nah, ada perbuatan-perbuatan yang demikian, yang berbuahnya itu bisa berulang-ulang kali karena apa? Karena kekuatannya. Ya, sebagai contoh adalah kalau orang melakukan perbuatan yang sangat berat, seperti yang waktu lalu kita berbicara, yang aku salah garuka kama, aku salah garuka kama, misalnya gitu kan, melakukan kejahatan yang sangat berat dan sebagai
dampak atau buahnya ia terlahir di alam menderita, bahkan di alam awici neraka kan. Tetapi buah perbuatannya tidak hanya berhenti di sana. Tidak habis di situ. Tidak habis di situ. Dalam kehidupan selanjutnya itu masih ada potensi Masih ada lagi. potensi untuk Walaupun memberikan buah. semakin melemah gitu Iya. kan, tapi masih ada potensi untuk berbuah. Ya sebagai contoh adalah seperti cerita yang Bhante Mahamoggallana. Ya kan Bhante Mahamoggallana ini kan ketika beliau menjadi seorang biku, beliau itu kan pernah dipukuli sama para ya kita mengatakan suruhan dari para pertapa lain kan. Nah, beliau dipukuli segala macam sampai kemudian beliau hilang kesadaran, kemudian ketika sadar pergi ke Sang Buddha dan parinibbana. Itu dengan kata lain beliau itu meninggal walaupun tidak langsung oleh dipukul oleh orang-orang ini yang memang suruhan, akhirnya meninggal juga. Ya kan? Kembali ke Sang Buddha setelah regain the consciousness, kemudian meminta izin untuk meninggal parinibbana. Itu diceritakan karena di dalam kehidupannya lampau dia itu pernah membunuh kedua orang tuanya. Ada dua cerita memang. Satu sumber mengatakan beliau itu membunuh kedua orang tuanya, dibawa ke hutan karena itu disuruh oleh istrinya. Ya, sini hati-hati ya. Jadi artinya jangan hanya karena istri atau suami kemudian ketika diminta untuk melukai orang tua mau, bahaya sekali, apalagi membunuh orang tua. Nah, ini kehidupannya lampau. Bhante Mahamoggallana ini punya istri, istrinya itu tidak suka dengan mertuanya ini, orang tua Bhante Mahamoggallana. Minta Bhante Mahamoggallana yang dalam kehidupannya lampau ini untuk membunuh orang tuanya. Begitu. Dibawalah ke hutan, kemudian dipukuli sampai meninggal dengan alasan para pencuri yang memukuli, padahal dia sendiri yang memukuli. Benar. Nah, sebagai akibat perbuatan jahatnya yang begitu besar, terlahir di alam neraka awici, neraka yang paling rendah. Akan tetapi kan itu perbuatan yang buruk yang besar kan itu berulang kali akan memberikan buah sampai bahkan ketika beliau terlahir sebagai Bhante Mahamoggallana sudah mencapai kesucian arahanta masih menerima sebagai dampaknya masih menerima buah perbuatannya. Buah perbuatannya. Nah, kenapa? Sangat besarnya itu berulang-ulang. Oleh karena itu sebetulnya makanya kita sekarang tidak heran lah Bhante dengan memahami ini apa yang disampaikan seperti yang disampaikan Bhante. Banyak orang di kehidupan ini juga selalu melakukan perbuatan baik Bhante. Ya, selalu dalam kehidupan sehari-harinya melakukan perbuatan baik, tetapi juga ternyata tiba-tiba saja kok kena musibah seperti itu Bhante. Betul. Jadi itu ada kaitannya dengan perbuatan yang lampau Bhante, perbuatan yang lampau. Betul, dan kita tidak tahu apakah perbuatan setelah ini atau yang dulu-dulu yang lampau dulu bisa juga. Bisa juga memberikan buah. Betul, karena kan perbuatan kita tuh terkadang tidak memberikan buah sekali. Bisa berulang-ulang dalam kehidupan yang banyak. Nah, seperti itu cerita Bhante Mahamoggallana juga demikian. Berkenaan dengan kebajikan juga sama ya, seperti contoh kalau kita melihat seperti misalnya Bhante Kondanya gitu kan. Nah, Bhante Kondanya ini kan ketika beliau melihat ada seorang biku dalam kehidupan yang lampau, ada seorang Buddha yang mendeklarasikan ada satu murid yang pertama, murid dari Sang Buddha yang pertama dan juga mencapai kesucian arahanta. Nah, ini Bhante Kondanya yang dulu dalam kehidupan yang lampau melihat bahwa ini adalah biku yang dideklarasi oleh Sang Buddha telah menjadi seorang murid utama yang pertama ya dari para siswa yang lainnya. Maka ya berarti Kak saya juga mau seperti itu. Di kehidupan yang lampau itu. Kemudian memberikan dana kepada Sang Buddha, mengundang Sang Buddha dan para siswanya, kemudian memberikan dana, dan ia pun juga selalu punya kebiasaan untuk bagaimana apapun hasil yang dia peroleh, misalnya dia bertani, maka hasil pertama yang terbaik yang dia peroleh dia danakan kepada sangga, kepada siapapun gitu kan, dia danakan, tidak untuk dirinya sendiri. Nah, perbuatan yang demikian ini kemudian berulang-ulang memberikan buah sampai kemudian beliaunya juga ketika terlahir dalam kehidupan sekarang bersama dengan dengan Buddha Gautama. Nah, beliau juga menjadi murid pertama dari Sang Buddha Gautama.
Artinya ini kan berulang sebenarnya kan. Iya. Ini berulang. Iya. Nah, jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk umat Buddha ya. Hmm. Kita semua sebetulnya ketika melakukan perbuatan baik harusnya diulang-ulang. Diulang-ulang ya, betul. Diulang-ulang. Supaya itu juga menjadi kekuatan yang lebih besar dan buahnya juga bisa berulang-ulang. Nah, ini yang ketiga ya? Ya. Yang ketiga menarik sekali jadinya Bante. Karena setiap perbuatan itu baik ataupun buruk ternyata pada waktunya juga akan memberikan buah. Pasti memberikan buah. Ya. Tapi ada juga yang keempat. Ada yang tidak bisa memberikan buah ya Bante? Nah itu kira-kira. jadi ada yang namanya ahosi kama. Ahosi itu artinya tidak. Ahosi atau hancur. Ini seperti apa Bante dia? Biasanya ahosi kama itu atau perbuatan yang tidak memberikan buah itu adalah perbuatan yang memang telah dilakukan oleh seseorang yang sekarang mencapai kesucian. Sebagai contoh yang paling sederhana yang mudah kita lihat dalam sebuah peristiwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anggulimala. Bante Anggulimala. Oh iya Bante. Kita sebagai umat Buddha kan tahu ceritanya kan. Iya. Bante ini ketika beliau sebagai seorang berumah tangga, sebagai seorang pemuda, namanya adalah Ahingsaka. Kan atas dorongan gurunya untuk mengumpulkan 1000 jari dari masing-masing orang, ia akan membunuh ribuan orang. Membunuh ribuan orang. Bayangkan dengan perbuatan membunuh ribuan orang. Kalau kita berbicara hukum karma, apa karma yang maksudnya buah karma yang akan dia peroleh? Ya harusnya dia akan terjerumus ke alam rendah. Iya. Alam menderita. Alam menderita kan? Harusnya. Akan tetapi beliau kemudian mempraktikkan ajaran Sang Buddha sebagai seorang biku intensif dan bahkan mencapai kesucian arahanta. Jadi setelah berlatih mengikuti ajaran Sang Buddha, kemudian pada akhirnya mampu merealisasi atau mencapai tingkat kesucian arahanta. Arahanta. Dan Sang Buddha pernah menyampaikan, kalau Anggulimala ini tidak dalam khotbah Anggulimala Sutta ini. Kalau Anggulimala ini tidak katakan mempraktikkan dhamma menjadi seorang biku apalagi mencapai arahanta. Dengan perbuatan yang dia lakukan, harusnya dia itu harus mengalami penderitaan ribuan bahkan ratusan ribu tahun penderitaan. Artinya dengan kata lain mengalami penderitaan yang lama sekali dari perbuatan yang dia lakukan. Dan tentunya itu akan berulang-ulang. Membunuh ribuan orang. Karena membunuh banyak. Betul. Tetapi masalahnya ketika seseorang mencapai kesucian arahanta, nah seorang demikian tidak akan terlahir lagi. Setelah meninggal. Berarti sudah memutus Bante ya? Sudah memutus. Jadi sudah tidak ada kelahiran lagi. Tidak ada kelahiran lagi. Nah sehingga perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan termasuk yang baik-baik juga yang dilakukan itu sudah tidak punya kesempatan untuk berbuah. Karena ketika meninggal tidak terlahir lagi. Karena seseorang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi bagaimana dengan ini Bante? Kaitannya dengan jenis kama yang lainnya yang 3 tadi itu, apakah perbuatan-perbuatannya yang di masa lampau yang pernah dilakukan ya pasti meskipun dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat di kehidupan masih berbuah. Jadi masih berbuah. Jadi ya seperti sebenarnya selama seseorang itu masih hidup, secara umum perbuatan-perbuatan yang lampau itu masih memberikan buah gitu kan selama masih hidup. Bahkan Anggulimala juga sama. Jadi Bante Anggulimala juga suatu kali ketika beliau berpindah patah, kemudian ada orang-orang yang memukuli beliau, melempari dengan batu. Jadi sampai patah atau mangkoknya pecah, jubahnya juga robek-robek, badannya berdarah-darah. Itu kan juga buah dari perbuatan yang beliau lakukan sebelumnya. Akan tetapi tidak sebanding dengan perbuatan yang beliau lakukan membunuh ribuan orang. Tidak sebanding kan? Nah karena apa? Karena beliau sudah menjadi seorang biku, mempraktikkan dhamma dengan baik dan juga mencapai kesucian arahanta, maka perbuatan-perbuatan yang harusnya berbuah dan itu buah yang buruk itu tidak memiliki kesempatan, tidak punya kesempatan untuk memberikan berbuah.
Nah itu Iya. ketika seorang arahanta itu demikian. Karena Dan dia bahkan kalau kita perhatikan, bahkan mereka yang telah mencapai kesucian pun juga sebenarnya ada hal-hal yang kemudian perbuatannya lampau tidak akan mungkin berbuah lagi. Sebagai contoh adalah seorang sotapana. Iya. Nah, seorang sotapana ini kan dikatakan seseorang yang telah mematahkan 3 belenggu, menghancurkan 3 belenggu. Menghancurkan 3 belenggu, Bante. Dan karena pencapaiannya itulah kemudian seorang sotapana sudah tidak mungkin terlahir di alam rendah. Di alam Apakah itu alam sudah tidak ya mungkin. satu apa itu Apa sudah ya? tidak mungkin terlahir di sana. Artinya perbuatan-perbuatan yang lampau yang seharusnya bisa membawa kepada kelahiran di alam rendah itu sudah tidak punya Jadi kemampuan. tutup pintunya untuk ke alam rendah. Betul, sudah tidak punya kemampuan. Luar biasa. Itu juga bagian dari ahosi juga. Bisa menjadi aspirasi sebetulnya untuk setiap umat Buddha. Kalau bisa, kalau memang memungkinkan harus menjadi seorang sotapana. Karena apa? Itu paling aman seharusnya. Sudah aman. Kita tidak akan terjerumus lagi ke 4 alam rendah, alam apaya ini, Bante. Betul. Tapi bukan masalah menjadinya. Karena kalau kita berbicara menjadi seperti kita itu menjadi. Iya, Bante. Dan itu adalah itu bawah tanah. Benar, Bante. Itu bawah tanah. Artinya apa? Harus mematahkan, menghancurkan belenggu. Atau kita berusaha untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi ada sesuatu yang kita kurangi. Kalau kita menjadi seperti ada sesuatu yang itu malahan membuat kita jadi itu sebagai konsekuensi dari mematahkan itu, Bante. Iya, konsekuensi dari mematahkan, menghancurkan seorang kemudian menjadi seorang sotapana. Betul. Dan itu artinya perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan kekuatan untuk terlahir di alam alam rendah itu sudah tidak punya kekuatan di sana. Jadi itu juga masuk dalam kategori ahosi kama itu. Ahosi juga. Dan termasuk tentunya mencapai sakadagami, anagami juga tentunya sama. Nah, sebagai anagami misalnya bahkan perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kepada kelahiran di alam arupa Brahma, alam dewa, alam katakan sampai paranimita wasawati dan lainnya itu juga sudah tidak punya kekuatan. Ya misalnya begini, biasanya seorang anagami itu ini menurut beberapa para cendekia Buddhis, untuk mencapai anagami seseorang juga harus memiliki jana. Jana. Itu harus punya wasi di dalam jana. Wasi, keahlian. Ya, keahlian dalam jana. Dan kalau seseorang tidak mencapai anagami, kan umumnya kan dengan keahlian jana itu akan terakhir di alam bisa rupa Brahma atau arupa Brahma. Sesuai dengan kekuatan dari jana yang seseorang itu kembangkan. Tetapi walaupun seorang anagami telah mencapai, bisa mencapai jana ke-8, newasanya nasanya yatana, harusnya kalau tidak mencapai jana, tidak mencapai anagami, bisa terlahir di alam itu. Ya, di alam Brahma. Alam Brahma, dewasanya nasanya yatana. Tapi tidak punya kekuatan ke sana. Karena setiap anagami ketika meninggal terlahir di alam sudawasa. Jadi alam-alam lain sudah ditutup. Artinya karma-karma yang punya potensi kekuatan untuk terlahir di sana itu ahosi. Tidak punya kekuatan. Nah hanya kemudian orang demikian terlahir di alam sudawasa dan mencapai kesucian arahanta di sana. Di alam. Betul. Nah itu disebut ahosi. Ahosi kama. Menarik sekali ya Bante. Jadi tadi di awal kita membicarakan bahwa setiap kama itu pasti akan memberikan buah. Tetapi ternyata ada juga jenis-jenis kama yang memang tidak memiliki kesempatan untuk berbuah. Sehingga disebut ahosi itu tadi Bante. Mungkin sedikit lagi sebelum kita akhiri Bante. Terkait ahosi kama ini juga. Misalkan ada seseorang biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat Bante. Nah, tetapi pada masa kehidupannya itu dia kan tentu melakukan banyak sekali perbuatan Bante. Apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya seorang arahat itu juga nanti bisa menjadi ahosi? Bante, tidak. Gimana? Seorang arahat apapun perbuatan yang dia lakukan itu bukan sebagai perbuatan. Bukan sebagai perbuatan malah yang punya Bante kekuatan untuk berbuah. Jadi ini di luar karma. Di luar karma. Ini menarik Maka sekali. seorang arahat itu disebut sebagai perbuatannya, disebut sebagai kiriya. Kiriya Bante ya. Yang mana itu bukan perbuatan yang memberikan buah. Maka itu berbeda. Berarti tidak masuk dalam 4 klasifikasi. Tidak masuk dalam 4 klasifikasi. Itu beyond. Nah sehingga ini berbeda. Ini luar biasa. Karma itu adalah ketika dilakukan biasanya atas dasar tanha Bante. itu. Yang masih ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk bisa
terlahir. Itu adalah Menarik sekali, karma. Pak. Baik, jadi ini Ya. untuk membedakan setiap perbuatan yang dilakukan, ya. Jika seseorang masih manusia biasa, Bante misalnya, atau putu jana, ataupun masih seka, ya, mereka itu perbuatannya pasti akan memberikan buah. Betul. Ya. Tetapi ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesucian arhat, apapun perbuatannya itu tidak akan memberikan Betul buah. sekali. Dan Ya, itu betul. tidak termasuk dalam kama. Betul sekali. Menarik Ya sekali, demikian Bante. ya. Terima kasih, Bante, Ya baik, penjelasannya. ya baik, terima kasih ya. Pandami Ya, Namo ya Buddhaya. baik ya.